Baik, kita lanjutkan dengan pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-10, yaitu adanya kerusakan lingkungan. Pengertian kerusakan lingkungan secara umum bahwa kerusakan lingkungan adalah suatu tindakan yang diakibatkan dari manusia atau alam yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayati yang mengakibatkan lingkungan menjadi kurang berfungsi, jadi dalam menunjang ke tata kehidupan selanjutnya. Nah, kerusakan lingkungan adalah suatu lingkungan yang sudah berubah, yang diakibatkan oleh manusia atau alam, yang selanjutnya menjadi kurang berfungsi lingkungan itu tersebut untuk kelanjutan kehidupan manusia. Contoh, dulu di lereng gunung itu kebanyakan adalah Gunung Merapi itu adalah banyak pertanian. Tapi karena lingkungan alam, maka tanam-tanaman itu tidak berfungsi karena kedapatan kena guguran awan panas atau lahar dingin. Itu contoh yang di lereng gunung. Kalau mungkin yang di daratan oleh manusia, yaitu bagaimana manusia sekarang memperbanyak cuaca udara menjadi panas dan itu menjadi tidak berguna lagi. Oke lah, itu salah satu contoh bagian dari kerusakan lingkungan. Penyebab kerusakan lingkungan adalah ada faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam disebabkan oleh gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, banjir, badai topan, tsunami, dan kekeringan. Nah, di sini semuanya adalah yang dimana kerusakan alam. Gempa bumi siapa yang bisa menciptakan? Gunung meletus siapa yang menciptakan? Tanah longsor itu juga tidak ada yang bisa. Tsunami, kekeringan tidak bisa yang menyebabkan oleh manusia. Katakanlah hutannya subur, tapi kalau udah waktunya kekeringan yang tidak bisa kita hindari itulah faktor alam. Bagaimana dengan faktor manusia? Buang sampah sembarangan, penggundulan hutan, pencemaran udara atau pencemaran air, betonisasi, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang akan menjadi kerusakan lingkungan. Anda mungkin bisa memberikan contoh-contoh yang sederhana atau mungkin yang lebih kompleks tentang kerusakan yang diakibatkan oleh manusia. Kalau alam mungkin bukan tanggung jawab kita, tapi kalau kerusakan bagi manusia lah mungkin kalian semua bisa memberikan contoh yang mungkin lebih kompleks. Kerusakan oleh manusia itu bisa sikap individu atau masyarakat yang bersinergi rendah. Ya ini contohnya pencemaran air sungai, rusaknya terumbu karang, penggundulan hutan, tanah longsor dan sebagainya terus saja sampai menjadi yang terakhir adalah membangun bangunan liar di daerah aliran sungai. Ini yang itu. Ini semualah dari contoh-contoh ini merupakan satu sikap individu atau masyarakat yang bersinergi rendah. Ini tidak bisa contohkan jadi. Kita lanjutkan tanah longsor, pencemaran udara, kemarau sangat panjang, mengakibatkan terbakarnya hutan, degradasi lahan, pencemaran tanah, penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman, meruginya hutan bakau, pemelantaran sumber daya alam terus-menerus tanpa batas, pencemaran suara, dan perburuan liar, dan membangun bangunan liar di daerah aliran sungai. Inilah kerusakan oleh manusia. Kerusakan lain adalah kerusakan bidang pertanian, mungkin kalau dalam pemupukan atau dalam membentuk suatu aliran airnya tidak pas, irigasinya, pencemaran udara, bagaimana kita tidak bisa mengatur, kadang-kadang orang masih bisa menggunakan angkutan umum tapi dengan kendaraan pribadi dan mungkin orang yang cukup hanya satu kendaraan menjadi 3 kendaraan sendiri. Industri mungkin dengan pembuangan limbah, pembuangan infrastruktur, mungkin pembangunan yang tidak ditata dengan baik sehingga akan merusak lingkungan dan lain-lain. Unsur ini kerusakan tentang unsur sosial budaya. Unsur kerusakan budaya adalah lingkungan sosial yang dibuat sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan tatanan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi kerusakan unsur budaya adalah suatu kerusakan yang merupakan tata nilai atau tatanan yang dibuat oleh manusia dan
peruntukan manusia itu sendiri. Contohnya, sistem nilai. Nilai yang di dalam masyarakat sekarang banyak sudah berubah. Yang tadinya nilai kita harus taat dengan undang-undang, sekarang jadi banyak dilanggar. Gagasannya mungkin gagasan yang mungkin penasaran sehingga merusak suatu tata nilai barangkali yang tadinya gagasannya supaya kita tidak dirojokin sama orang, maka gagasannya kita hidup menyendiri, mungkin seperti keyakinan berperilaku, keyakinan berperilaku yang dilakukan itu belum tentu baik untuk orang lain, tapi tetap mereka lakukan. Moralnya itu sudah berubah. Hukum tidak berjalan dengan baik, kepercayaan dirusak dengan sistem egoisme, kesenian mungkin dirubah dengan hal-hal yang mungkin tidak menyentuh sebagai dasar kesenian itu apa, dan adat istiadat. Disinilah unsur beredar tata nilai atau tatanan kehidupan manusia sebagai manusia yang dirusak oleh manusia itu sendiri. Kerusakan sosial budaya, kebijakan pemerintah sampai dengan iklim global, penegakan hukum, kearifan lokal, informasi, kependudukan, teknologi, keterbelakangan dan kemiskinan, dan pendidikan yang terakhir. Di sinilah peran sosial budaya. Anda bisa menerjemahkan, mungkin masing-masing menjadi kebijakan pemerintah, mungkin kebijakan pemerintah yang tidak pro pada masyarakat, atau mungkin kebijakannya bagus, tetapi orang-orangnya tidak peduli. Banyak tahun sekarang, orang cuma pakai masker aja susah. Iklim global. Sekarang tentang iklim sudah banyak di mana-mana. Artinya dari dunia ini, dan seperti iklim panas, cuaca panas, itu sekarang sudah mendunia. Dulu hanya di Afrika, sekarang sudah mungkin banyak daerah yang tadinya subur menjadi panas. Penegakan hukum yang tidak berjalan dengan baik mungkin sudah kita tahu sendiri. Kearifan lokal, budaya-budaya yang ada di suatu tempat tertentu bisa dirusak atau mungkin terintervensi dengan budaya lain sehingga rusak tatanannya. Informasi, banyak hoax yang beredar. Kependudukan, sekarang banyak orang yang tinggal di rumah yang sempit yang harusnya tidak cocok untuk ditinggali, tapi mereka karena butuh untuk tempat tinggal maka di tempat di rumah yang harusnya satu rumah satu orang, sekarang satu rumah bisa 5 atau 6 orang. Teknologi, sekarang kita gunakan teknologi yang merupakan sistem sosial budaya kita. Banyak contohnya. Satu keluarga kalau sudah megang HP tidak akan berkomunikasi satu sama lain. Yang ketiga, yang selanjutnya ada keterbelakangan dan kemiskinan. Inilah yang menjadi kerusakan budaya sosial budaya. Keterbelakangan dan kemiskinan sangat merusak sistem nilai antara yang miskin dan yang kaya. Dan yang terakhir pendidikan, yaitu pendidikan adalah orang yang harusnya dulu orang yang punya duit adalah baru bisa sekolah, yang tidak punya adalah tidak sekolah. Tapi sekarang sudah mulai untuk disamaratakan. Permasalahan tentang kerusakan kependudukan dan semuanya hampir sama dengan apa yang saya sampaikan ini. Menurut Dr. Dr. Sukri Hamzah, MSc, hampir sama contohnya. Inilah kerusakan sistem berdasarkan peringatan ada di kalau ini faktor alam, ini faktor manusia, kerusakan alam. Kalau ini semua dirusak oleh manusia, maka tatanan akan menjadi rusak semua. Demikianlah kerusakan ekosistem yang bisa disampaikan dalam pertemuan 10. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Anda bisa untuk mencari referensi yang mungkin untuk menambahkan di materi ini.